Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para siswa semuanya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pelajaran kita di bab yang kedua yang berjudul Indahnya Kehidupan Bermakna. Ya, insyaallah kita akan bahas bab ini ya. Namun sebelumnya silahkan kalian siapkan dulu alat tulis kalian ya untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Iya, baik. Ya, selanjutnya bab ini kita akan mulai dari wawasan keislaman. Yakni akan kita pelajari tentang tingkatan dalam beragama yang terambil dari sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadisnya ya, seperti kalian lihat di layar ya, hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فَإِن لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Baik, dari penggalan hadis ini ya, kita bisa melihat ya, bahwa ya, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, ketika itu duduk bersama para sahabat, kemudian datang ya seorang laki-laki ya, idh tala alaina rajulun, datang seorang laki-laki ya, syadidu bayadhi thiyab, yang pakaiannya sangat putih atau serba putih, syadidu sawadi sya'r, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharu as-safar ya, la yura alaihi atharu as-safar ya, tidak ada atau tidak nampak pada laki-laki ini ada bekas-bekas ya, atau ada tanda-tanda dia telah melakukan perjalanan jauh ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami tidak ada yang satupun yang mengenal laki-laki ini. Jadi para sahabat heran, laki-laki ini tidak dikenal, tetapi juga dia tidak ada tanda-tanda habis atau baru melakukan perjalanan yang jauh. Biasanya kan orang yang dikenal itu
adalah orang yang jauh. Tapi dalam diri laki-laki ini tidak ada tanda-tanda itu. Ya, kemudian laki-laki ini duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, merapatkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, ya, akhbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, al-Islamu, Islam itu adalah anta syahada an la ilaha illallah, ya, engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian menunaikan ibadah haji, ya, bagi siapa saja yang sanggup, ya, menempuh perjalanan ke sana, yakni ke Baitullah. Qala sadaqta, laki-laki ini dia berkata, sadaqta, engkau benar. Ya, qala, ini para sahabat berkata, fa'ajibna lahu, ya, kami heran, ya, menyaksikan itu. Ya, yas'aluhu, ya, laki-laki itu yang bertanya, wa yusaddiquhu, tapi dia juga yang membenarkannya. Ya, biasanya kan orang yang bertanya itu tidak tahu, tapi ini seolah-olah laki-laki ini sedang menguji, ya, sedang mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bertanya, kemudian Nabi jawab, ya, kemudian dia mengatakan engkau benar. Ya, para sahabat heran, ya, melihat itu, karena seolah-olah laki-laki ini sedang mengajarkan, ya, sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sedang mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhbirni, kemudian dia berkata lagi, qala, dia berkata lagi, fa'akhbirni anil iman, beritahu aku apa itu iman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Laki-laki itu bertanya lagi, apa itu iman, atau beritahu aku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, ya, mengimani para rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari, kemudian beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, dia berkata lagi, engkau benar. Ya, qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahu aku apa itu ihsan. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, anta ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, fa in lam takun tarah, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, ketahuilah sungguh dia melihatmu. Nah, ini ihsan. Ya, dari penggalan hadis ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran yang agung, yakni bahwa Islam itu mencakup 3 tingkatan. Ya, mencakup 3 tingkatan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada hari itu, ya, didatangi malaikat Jibril, ya, dalam wujud seorang laki-laki yang tidak dikenal, ya, bahkan tidak dikenal oleh para sahabat yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, ya, tentang iman dan tentang ihsan. Ya, diperhatikan ada 3 itu, ya, ada 3 perkara yang digaris bawahi, ya, yakni tentang Islam, ya, kemudian tentang iman dan tentang ihsan. Ya.
Ya, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab ya berbagai pertanyaan malaikat Jibril tadi, dan dia pun malaikat Jibril telah meninggalkan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, wahai Umar, tahukah kamu ya siapakah orang yang bertanya itu? Maka Umar radhiyallahu an menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ya, yu'allimukum dinukum. Ya, fa innahu Jibril, kata Rasulullah SAW, sungguh dia itu adalah Jibril, atakum, yang mendatangi kalian, yu'allimukum dinukum. Ya, di akhir hadis ya, yu'allimukum dinukum, ya, yang Jibril alaihissalam itu mengajarkan kepada kalian dinukum. Ya, jadi 3 tingkatan ini, ya, 3 perkara ini, yakni Islam, iman, dan ihsan, disebut din, agama. Ya, nanti kita akan lihat ya penjelasannya. Ya, jadi itulah malaikat Jibril alaihissalam yang datang mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in tentang agama ini, yakni tentang Islam. Ya, Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, di dalam penggalan hadis ini ya terdapat dalil ya bahwasannya Islam, iman, dan ihsan semuanya diberi nama ad-din atau agama. Ya. Jadi agama Islam yang kita anut ini ya mencakup 3 tingkatan, yakni tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Iya. Kemudian kita lihat yang pertama, tingkatan apa? Tingkatan Islam. Ya. Di dalam hadis ini, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, ya, akhbirni anil Islam, ya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad, ya, Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kemudian engkau menegakkan atau mendirikan salat, ya, kemudian menunaikan apa? Zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan berhaji ke Baitullah, ya. Berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Iya. Syekhul Islam ya Ibnu Utsaimin menjelaskan, ya, di antara faidah yang bisa dipetik dari hadis ini ialah bahwa Islam itu terdiri dari 5 rukun, ya, terdiri dari 5 rukun yang disebutkan tadi. Ya, jadi Islam yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan lahiriah yang meliputi syahadat, ya, salat, puasa, zakat, dan haji. Itu amalan-amalan apa? Amalan-amalan lahiriah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Ya, tingkatan apa? Iman. Ya, selanjutnya, ya, di lanjutan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, ya, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Iya. Ya, bahwa iman ini adalah mencakup, ya, perkara-perkara batiniyah, yakni yang ada di dalam hati. Berbeda tadi dengan Islam. Kalau Islam tadi adalah perkara-perkara apa? Perkara-perkara lahiriah yang nampak, yang kelihatan. Sementara iman adalah perkara-perkara batiniyah yang ada di dalam hati. Iya. Maka di antara faidah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah, ya, perbedaan antara Islam dan iman. Ini terjadi, ya, apabila kedua-duanya disebutkan secara bersama-sama,
maka ketika itu Islam ya ditafsirkan dengan amalan-amalan anggota badan, sedangkan iman ditafsirkan dengan amalan-amalan hati. Ya, akan tetapi ya bila disebutkan secara mutlak, ya salah satunya saja disebutkan, misalnya Islam saja atau disebut iman saja, maka sudah mencakup keduanya. Ya, sudah mencakup keduanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat yang ketiga, ya, waraditu lakumul Islam madina, ya, waraditukumul Islam madina, dan aku ridha ya bahwa Islam menjadi agama kalian. Maka kata Islam ya di sini sudah mencakup ya Islam dan iman. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga ya, tingkatan yang ketiga yakni tingkatan ihsan. Ya. Nabi SAW juga ditanya ya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang ihsan. Ya, tentang ihsan. Ya, kemudian Rasul SAW menjawab, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak bisa melihatnya, ya, maka fa innahu yarak, ya, maka sungguh ya dia melihatmu. Maka sungguh Allah melihatmu. Ya. Ini tingkatan yang ketiga ya, yakni ihsan. Ya. Maka faidah yang bisa dipetik dari hadis atau penggalan hadis ini adalah penjelasan tentang ihsan, yaitu seseorang manusia ya menyembah Rabbnya, ya, menyembah Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia melihat Allah, sehingga dia pun sangat ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Ya, tapi bila tidak bisa ya mencapai kondisi semacam ini, maka hendaknya dia berada di derajat kedua, yaitu beribadah kepada Allah ya dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksa Allah. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, ya, jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Artinya, jika kamu tidak mampu ya menyembahnya seolah-olah kamu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi, tingkatan ihsan ini mencakup perkara lahir maupun batin. Jadi dalam ihsan ini terkumpul itu ya, terkumpul dua perkara, yakni perkara lahir yakni Islam, dan perkara batin yakni iman. Baik para siswa sekalian, ya mungkin ada di antara kita yang masih bingung-bingung ya, bagaimana ya mengkompromikan ya ketiga istilah ini, yakni istilah Islam, iman, dan ihsan. Maka di antara ulama yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang maknanya ya, bila dibandingkan dengan iman, maka ihsan itu lebih luas cakupannya. Ya, bila ditinjau dari ya substansinya ya, dan lebih khusus daripada iman. Ya. Jika ditinjau dari orang yang sampai pada derajat ihsan. Ya, sedangkan iman itu lebih luas daripada Islam. Ya, bila ditinjau dari substansinya dan lebih khusus daripada Islam bila ditinjau dari orang yang mencapai derajat iman. Ya. Maka di dalam sikap ihsan sudah terkumpul di dalamnya ya iman dan Islam. Ya. Sehingga orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa ya dibandingkan orang-orang mukmin yang lain. Dan orang yang mukmin itu juga lebih istimewa jika dibandingkan dengan orang-orang muslim yang lain. Nah, itu barangkali kalau kita mengkompromikan ya tiga istilah tersebut. Ya.
Oleh karena itu, ya, di antara pelajaran juga bahwa ya kita akan mengenal 3 ya sebutan ya. Kalau Islam itu orangnya disebut muslim. Ya, kemudian kalau iman maka orangnya disebut mukmin. Dan kalau ihsan maka disebut muhsin ya. Oleh karena itu ya para ulama peneliti ya menyatakan bahwa setiap mukmin pasti muslim. Karena orang yang telah merealisasikan iman ya, sehingga iman itu tertanam kuat di dalam hatinya, pasti akan melaksanakan amalan-amalan Islam atau amalan-amalan lahir. Dan belum tentu setiap muslim itu pasti mukmin. Karena bisa jadi imannya sangat lemah ya, sehingga hatinya tidak meyakini keimanannya dengan sempurna. Ya, walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir ya dengan anggota badannya. Ya, sehingga statusnya hanya muslim saja dan tidak tergolong mukmin ya. Dengan iman yang sempurna ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 14 ya, bahwa orang-orang Arab Baduy ya, itu mengatakan kami telah beriman. Katakanlah kalian belum beriman. Ya, tapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. Ya, maka dengan demikian jelaslah ya bahwasannya agama ini memiliki tingkatan-tingkatan ya, di mana satu tingkatan lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, tingkatan pertama adalah Islam, kemudian tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah iman, dan kemudian yang lebih tinggi dari tingkatan iman adalah ihsan. Ya, barangkali itu ya penjelasan tentang ya, tingkatan-tingkatan ya dalam Islam yang kita ambil dari hadis Jibril. Ya, tadi hadisnya sudah kita bacakan di awal ya. Ya, silakan kalian dilanjutkan dipelajari kembali, kemudian dicatat ya hal-hal yang memang tadi yang kita bahas atau tadi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang agung ini, kemudian kita berupaya ya untuk mencapai derajat yang paling tinggi dalam tingkatan Islam, yakni derajat ihsan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.